Tidak. Alfian. Izin. Sakit atau izin? Izin, Bu. Azahra. Syifa. Diana. Farel. Resia. Jessica. Turfiana. Mentari. Muhammad Maulana. Muhammad Hamzi. Muhammad Ihsan. Mutiara Fitriani. Naila. Nia Suci. Nofri. Putri Ruskia. Raisya. Rayana. Dida. Ririn. Rizky. Nova. Selvira. Siti Yusra. Suci. Syahdani. Saifullah. Ada suratnya? Termasuk. Fatra. Zaskia. Darfan. Nah, berarti yang tidak hadir ada 3 orang. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu ingin tanya, apa tujuan Nabi Muhammad SAW diutus ke bumi? Apa tujuannya? Berdakwah. Selain apa? Selain untuk menjadi pedoman Islam. Selain itu apa lagi? Untuk apa? Untuk memperbaiki akhlak. Ya, Nabi Muhammad diutus ke bumi untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi, kita sebagai siswa sekarang harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Tidak ada guna kita pintar, tapi akhlak kita tidak ada. Biarlah kita bodoh, tapi kita berakhlak. Orang yang berakhlak sudah pasti pintar untuk mengelola emosinya atau masalah-masalah yang dia lewati. Bisa semua? Berarti pembelajaran selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam pembelajaran. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu tanya dulu terlebih dahulu. Materi kita sebelumnya tentang apa? Syu'abul Iman. Apa itu Syu'abul Iman? Apa saja manfaat yang kita dapat mempelajari Syu'abul Iman? Apa lagi? Meyakini bahwa amal merupakan bagian dari hakikat iman. Nah, yang lain, yang tahu apa lagi manfaatnya? Meyakini bahwa iman itu bertingkat. Berarti sudah paham materi yang sebelumnya? Nah, kita masuk ke paham materi hari ini. Siapa yang mengetahui materi kita hari ini? Materi kita hari ini yaitu menjalani hidup penuh manfaat dari mempelajari kabut dan asas. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, tahabur dan hasad. Yang kedua, nanti Ibu akan memberikan
yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, yang kedua yaitu tentang ria. Siapa yang tahu apa itu ria? Ria pamer. Yaitu pamer. Tujuannya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, kalau yang materi ketiga tentang takabur. Siapa yang tahu apa itu takabur? Takabur apa? Membanggakan diri sendiri atau sombong. Membanggakan diri sendiri. Tentang hasad. Nah, hasad siapa yang tahu? Allah Iya, hasad adalah apa? Iri dengan kesenangan orang lain. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, materi yang lebih mendalam, Ibu akan menampilkan video. Coba Anda simak dulu video ini, nanti Ibu akan menyuruh Anda menuliskan apa saja isi dalam video tersebut, terus Ananda tampilkan. Ibu simak dulu videonya.
sepertimu. Kalau itu apa? Ini cuma palu hijau pilihan yang saya rawat sepenuh hati seperti anak sendiri. Maaf, Pak. Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari apa yang aku takutkan menimpa kalian adalah syirkul asghar. Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan syirkul asghar? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ar-riya." Ini video yang kedua tidak. Si Supri ngapain tuh masih nyantai-nyantai aja? Kelihatan bukan ahli surga. Beda dong sama aku. Negara Anda langsung hotel masjid. Ya secara aku kan orangnya ahli ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, Ali kan nunggu aku yang jadi imam. Secara amal aku jauh lebih banyak dibanding dia. Aku gak yakin sholat besar kalau makmum sama dia. Mending aku sholat sendiri aja deh. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Coba, apa dia orangnya? Benar, dia adalah target kita. Dengar ya, aku ini orang paling baik sekampung ini. Target, yang benar aja dong. Ternyata benar Sulat, dia menderita penyakit lucu. Penyakit apaan? Aku sih akan buka kok. Bahkan saya bisa ke masjid sampai 7 kali. Maksudnya adalah penyakit hati. Ujuk itu seperti engkau merasa memiliki amal yang banyak dan menganggap amal orang lain itu sedikit, sehingga kamu merasa berbangga diri seolah-olah orang lain tidak ada yang sebaik kamu. Nah, emang benar kok kenyataannya? Dari mana benarnya? Memang kamu yang catat amal orang sekampung ini? Enggak juga sih, tapi kan sehari-hari kelihatan. Yang ada yang ibadahnya rajin kayak aku. Dengar, ibadah itu butuh keikhlasan. Kalau kamu banding-bandingkan, bisa gugur nilainya nanti. Gitu ya. Terus, bagaimana kalau cara membuat penyakit lucu itu? Dengarkan baik-baik ya. Barang siapa yang diuji dengan sifat lucu atau bangga diri, hendaknya ia memikirkan aib atau kekurangan dirinya. Dengan begitu, Nah, baiklah, kawan Anda sudah menonton video tadi? Sekarang Ananda coba tuliskan, Ibu kasih waktu 3 menit untuk menceritakan apa saja yang Anda dapatkan pembelajaran dari video tersebut. Silakan dikerjakan. Kerjakan selama 3 menit. Sudah siap? Siap semua? Nah, siapa yang mau mengambilkan dari video yang pertama? Ya, tangkap. Jelaskan soalnya. Dengarkan kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberi simpulan terhadap video yang pertama. Yang mana video pertama menceritakan contoh sifat berfoya-foya yang mana dia menghambur-hamburkan uang kepada hal yang tidak diperlukan. Dan orang yang mempunyai sifat seperti itu akan menjadi temannya setan. Paham semua? Jadi orang yang berfoya-foya itu adalah temannya setan. Kalau Anda semua berfoya-foya berarti Anda sama dengan setan. Oke. Ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video yang kedua, siapa yang mau yang bisa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan kesimpulan saya tentang video yang ketiga tentang berpoya-poya. Kabur. Janganlah kamu membanggakan diri dan merasa dirimu lebih baik dari orang lain, karena masih banyak orang yang lebih baik darimu. Menghindari sifat takabur dapat melibatkan kesadaran diri, sikap rendah hati, dan menghargai orang lain. Ingatlah bahwa Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan dirinya kepada orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham? Oh, dari itu dijelaskan oleh Sandra. Allah tidak suka orang yang membanggakan dirinya kepada orang lain dan dia merendahkan saudaranya sendiri. Nah, video yang keempat tentang hasad, siapa yang bisa? Akan habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan tentang video keempat, yang yaitu tentang asal. Kita tidak boleh iri dengki atas nikmat yang dimiliki oleh orang lain, dan jangan merasa kalau hanya kita yang pantas untuk menerima nikmat tersebut. Karena sesungguhnya sikap iri dengki yang kita miliki tidak akan bisa membuatnya hidup tenang. Dan sesungguhnya Allah sangat membenci sifat iri dengki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifat iri dengki adakah yang diperbolehkan? Boleh, ada. Ada. Apa saja? Ini dia orang yang berusaha bersama, mengaji, orang yang tinggi. Lagi, yang kedua. Orang kaya yang selalu bersedekah. Itu sebagai motivasi kita supaya kita menjadi lebih baik. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nanti Ibu akan membacakan soal-soal yang akan kalian diskusikan. Silakan untuk per kelompok. Cepat. Kelompok pertama menjelaskan tentang menghindari hidup berfoya-foya. Soal yang pertama yaitu jelaskanlah pengertian hidup berfoya-foya. Yang kedua, jelaskan dalil tentang hidup berfoya-foya. Yang ketiga, jelaskanlah manfaat dari hidup berfoya-foya. Nah, kelompok kedua, jelaskanlah pengertian dari ria
kedua, jelaskanlah dalil tentang Tia dan Suha. Yang ketiga, jelaskanlah manfaat menghindari jelaskan cara menghindari sifat Tia dan Suha. Nah, kelompok ketiga, jelaskanlah pengertian takabur. Adalah yang kedua, jelaskanlah dalil tentang takabur. Yang ketiga, jelaskanlah dampak negatif dari sifat takabur. Kelompok 4, yang pertama, jelaskanlah pengertian dari menghindari sifat hasad. Nah, yang kedua, jelaskan dalil tentang sifat hasad. Yang ketiga, jelaskanlah cara menghindari sifat hasad. Nah, Ibu kasih waktu diskusi 10 menit. Silakan dimulai diskusinya. Nah, mulai diskusi. Diskusi sama-sama dulu. Cari jawabannya sama-sama.
Minilay. Nah, udah siap diskusinya semua? Udah siap diskusinya semua? Nomor 1 tampilkan. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi. Akan dibacakan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Satu, skala pengertian hidup berpaya-paya. Pengertian hidup berpaya-paya adalah sikap hidup berupaya memiliki arti mengumpulkan uang untuk tujuan nasional seperti membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Sikap hidup berpaya-paya dapat diartikan sebagai hidup boros. Hidup boros biasanya dimiliki oleh masyarakat yang mempunyai materi berlebih serta memiliki rasa yang tidak puas terhadap yang dimiliki. Itulah jawaban dari kelompok kami. baiklah soal nomor 2 yang dijawab oleh Alani. Nanti masuk ke kawan-kawannya, masuk di sini lapor. Baik, Fatra. Artinya sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sama kali kepada Tuhannya. Sekian dari jawaban dari Baiklah, lanjut pada pertanyaan nomor 3 akan dijawab oleh Kami. Assalamualaikum warahmatullahi Timbul. Saya akan menjawab nomor 2. Jelaskan manfaat menghindari sikap menghindari hidup berpaya-paya. Tidak terpengaruh busuk manusia, terhindar dari sikap hidup miskin, terbiasa memenuhi kebutuhan dan meninggalkan keinginan, terbiasa menerapkan skala prioritas, disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, disukai orang lain. Sekian jawaban dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hanya itu saja diskusi kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Kelompok lain? Kelompok 2. Kelompok 3 akan bertanya. Baik, itu kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menghindari sikap hidup berpaya-paya? Bagaimana cara kita menghindari sikap hidup berfoya-foya?
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana cara kita menghindari sikap ujub terfoya-foya? 1. Selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. 2. Selektif memilih teman. 3. Menjalani hidup dengan sederhana. 4. Menentukan prioritas utama untuk menggunakan harta atau uang. 5. Beramal dan bersedekah. 6. Menabung dan berinvestasi. 7. Kurangi jalan-jalan ke tempat yang berbelanja atau melihat online shop. 8. Susun rencana keuangan jangka panjang. 9. Mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah paham dengan jawabannya? Ya, terima kasih. Saya ucapkan kepada Aziz yang telah memberikan jawaban. Saya merasa cukup puas dengan jawaban yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kami, kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok saya. Nomor 1 yang akan dibacakan oleh Maulana. Kepada Maulana disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan pengertian dari ria dan summa. Jawabannya adalah ria adalah suatu sifat yang berarti memperlihatkan atau menunjukkan amal ibadah tertentu kepada selain Allah dengan tujuan agar memperoleh pujian atau sanjungan. Summa itu berarti amalan yang sengaja didengarkan atau diceritakan kepada orang lain agar ia mendapat simpati dan pujian dari orang lain. Baiklah, itu hasil diskusi dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertanyaan nomor 2 akan dijawab oleh Putri. Kepada Putri disilakan. Baiklah, saya akan membacakan dalil tentang ria dan summa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan diskusi kami. Sikap dia. Jelaskan cara menghindari kemudian yang yang dia luruskan niat berdoa dan mohon pertolongan kepada Allah SWT. Menandai kehidupan dan menjadi kehidupan diri adalah seorang hamba selalu berusaha menjadikan kita banyak bersyukur kita menjadi hamba Allah yang berkualitas mengerti pentingnya Allah adalah penting wanitanya mengenal umat Islam untuk semakin yakin mengenal Allah mengenal Islam untuk mengembangkan kepentingan akhirat di atas kepentingan dunia. Doa diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luciana Siti Kumaira dari kelas 4. Dari kelompok 4 yang bertanya kepada kelompok 2. Berikan contoh perilaku pria yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Kelompok 2 dari jawaban. Sudah, Baiklah. Baiklah, kami dari kelompok 2 langsung jawab pertanyaan dari kelompok 4 yang akan dibacakan oleh Suci kepada Suci itu. Jawabannya 1. Beribadah di depan orang lain, bersedekah dengan tujuan dipamerkan, mengelola orang lain dengan harapan dipuji, mencari perhatian dengan cara berpura-pura, berbicara tentang kebaikan diri sendiri. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 2 telah menjawab pertanyaan saya. Saya merasa cukup puas. Terima kasih. Baiklah, sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 dan 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh Iksan kepada Iksan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pengertian dari takabur. Takabur berarti membanggakan diri sendiri. Takabur dapat diartikan juga suka sombong. Orang yang takabur akan menjadi diri sendiri, lebih biasa dan lebih sempurna dari orang lain. Karena itu pengertian dari takabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Iksan. Selanjutnya yang kedua akan disampaikan oleh Raisa. Raisa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan dalil tentang takabur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan menjawab pertanyaan. Menjadikan manusia bersikap Kristen sifat keimanan yang lemah dan mampu mendapatkan penghinaan serta berbakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Menteri. Dengan terakhir jawaban diberikan oleh Pak Menteri, apakah kelompok lain berkenan untuk bertanya? Ya, silakan. Sekretari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 4. Kenapa sikap berkamu? Baiklah, saya akan mempertanyakan kepada kelompok 3. Kenapa sikap berkamu diartikan sebagai sifat sombong? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah bertanya kepada kelompok ini. Untuk jawabannya akan disampaikan oleh Para Diana di persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kenapa sikap takabur diartikan sebagai sifat sombong? Karena orang yang takabur akan selalu menganggap dan melihat dirinya lebih dan lebih sempurna dibanding orang lain dan selalu sombong menunjukkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah saya sampaikan jawaban tersebut, apakah kelompok 2 puas dengan jawaban tadi? Baiklah, saya sangat bertanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya jawaban yang telah kelompok kami sampaikan, maka berakhir pula diskusi kelompok kami. Saya sebagai moderator, kalau ada kata-kata salah, mohon maafkan. Saya akhiri dengan bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, tadi kan Anda sudah diskusi dan sudah ada pun pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang hidup berfoya-foya, pria, sama, takabur, dan asal. Nah, kita masuk dahulu kepada larangan untuk hidup berfoya-foya. Nah, berfoya-foya itu artinya apa tadi? Menghabiskan uang untuk bersenang-senang. Nah, berfoya-foya itu terbagi menjadi 2, yaitu israf dan taksir. Nah, kalau israf itu ialah artinya berlebih-lebihan segala sesuatu yang israf itu adalah dilarang termasuk dalam beribadah. Sebab dalam Islam perlu keseimbangan dunia dan akhirat. Nah, israf itu ialah artinya berlebih-lebihan. Sedangkan taksir yaitu sifat boros. Artinya itu boros dalam makanan, dalam pakaian, itu termasuk boros. Nah, bagaimana contoh israf dan taksir ini? Contoh israf dan taksir yang pertama adalah ada dalam hal makan dan minum. Apa contohnya dalam hal makan dan minum? Ada yang tahu? Hah? Berlebihan. Mengambil makanan berlebihan. Misalnya, contohnya Pandra, dia pergi ke acara apa? Berlek. Ayo balik. Dan dia hendak digo. Nah, dia tak hendak kebagian makanan, maka diambilnya makanan itu tidak sesuai dengan porsi perut. Ya. Ya, jadi
bermanfaat, tidak ada tujuannya. Apalagi Simpel berjam-jam. kalau berjam-jam mengubah cara misalnya suci striptease berjam-jam tapi tidak ada yang dibahas itu kamu coba lagi apalagi dalam apalagi Dalam hal bekerja, belanja shopping, belanja yang tidak diperlukan. apa contohnya belanja yang berlebihan misalnya suci pergi ke mall dibalinya lah baju dibelinya sepatu Vivo dibelinya iPhone itu termasuk dengan berlebih-lebihan atau mubazir tidak sesuai dengan kebutuhannya yang dibalinya paham? Hari maksud tentang dalil tentang berfoya-foya siapa yang tahu dalil berfoya-foya? Coba baca suci. Artinya sesungguhnya makanya kita dilarang boros atau hidup berlebih-lebihan. Bagaimana cara kita menghindari hidup berfoya-foya itu? Belanjakan harta dengan skala prioritas tertentu. Yang kedua yaitu membiasakan sedekah dan orang lain. Apalagi yang bagaimana cara agar tergaya dan sederhana? Bersihkan hati. Bersihkan hati. Yang sesuai kebutuhan. Rajin bersedekah. Selalu bersyukur. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita terima harus bersyukur. Tidak perlu meniru teman-teman hidupnya yang mewah. Apa lagi? Harus kita rencanakan kehidupan kita ke depannya bagaimana, atau kita menabung bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Apa lagi? Tidak paham tentang berfoya-foya? Masuk lagi ke ria. Nah, apa itu ria? Apa nilai? Yaitu melakukan amalan perbuatan dengan tujuan mendapatkan pujian dan kedudukan mulia di mata manusia. Jadi orang-orang melakukan ibadah agar mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, orang yang bersifat ria ketika tidak mendapatkan pujian dari orang lain, ketika mereka melakukan ibadah, mereka melakukan ibadahnya tidak senang atau tidak senang karena tidak mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, apa dalil sebelumnya tersebut? Surat Al-Baqarah ayat 264. Surat Al-Baqarah ayat 264. Coba Bismillah baca.
ini bisa menghapuskan pahala. Dengan kita bersifat ria, maka pahala-pahala kita, misalnya kita bersedekah, tapi kita menunjukkan kepada orang-orang tersebut, maka pahalanya tidak akan ada. Paham tentang ria? Bagaimana cara kita menghindari sikap ria? Bagaimana cara menghindari sikap ria? Bagaimana cara menghindari sikap ria? Misalnya di kelas, siapa yang juara 1 di sini? Rehana, ya misalnya misalnya Siva dia nak juara, tapi istilahnya itu anak juara tapi ngemerintahkan kawan-kawannya kalian bodoh kalian itu, berarti nyo memiliki sifat takabur, itu tidak dibolehkan. Apalagi contoh lainnya? Suci pada pekon kok, direndahkan atau betul. Memandang harta, misalnya dia itu menganggap dirinya lebih kaya dari orang lain, atau di dalam beribadah. Apa tadi di dalam video dalam beribadah? Menganggap dirinya itu paling soleha atau paling suci, paling ilmu namanya paling sempurna dibandingkan orang lain. Maka itu tidak boleh. Tidak boleh. Nah, apa dalilnya? Surah apa? Al-Quran ayat 18. Ayat 18. Coba baca. Putri. Ya, janganlah kamu memandang rendah manusia dan janganlah kamu berjalan di depan bumi dengan sombong. Ya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Nah, bagaimana cara kita menghindarinya? Kekurangan dan kelemahan diri kita. Kita sebagai manusia pasti mempunyai kelemahan, pasti mempunyai kekurangan. Tidak boleh merendahkan orang lain. Lagi, dunia hanya semen. Apalagi, usaha selalu menghargai orang lain. Tidak boleh merendahkan orang lain walaupun mempunyai kekurangan sedikit. Kita pun mempunyai kekurangan. Bersifat
Assalamualaikum yang merasa dan negara lain karena merasa semangat dan Ya, hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Nah, apa contoh kita bersifat hasad ini? Ya, misalnya siapa? Nah, misalnya Desya yang balik TV baru. Nah, yo tuh si Agustiako yo nggak sepodo soalnya yo bakal aja kare, yo lah berusaha. Apapun dari yo yang mendapatkan TV itu, bapak harus si dia yang mendapatkan. Aku siapa? Masih Agustiako karenanya untuk awalnya iri bapak, yo si Kristian yang mendapatkan. Siapa yang merasa iri? Ini menimbulkan rasa dengki kepada si Kristian ini. Dia ingin menghilangkan kenikmatan yang didapatkan oleh si Kristian ini. Kristian ingin menghilangkan nikmat si dia ini. Nah, maka misalnya dirusaknya lah TV itu atau dibantingnya TV itu atau misalnya dia tuh dengki terhadap si dia tersebut, itu dinamakan sifat hasad. Menunjukkan diri dan dengki. Apa lagi contoh lainnya? Apa lagi contoh lain tentang hasad? Sudah tahu? Apa lagi Pak Reo? Apalagi yang menimbulkan sifat iri dan dengki. Kayak berkoyak-koyak tadi, karena misalnya si Putri dia kembali baju, kembali aku, itu akan menimbulkan sifat iri dan dengki terhadap semua yang lain. Nah, bisa paham tentang hasad nih? Bisa. Apa dalilnya tadi, Bra? Apa dampak negatif dari sifat hasad? Takdir Allah. Apa lagi? Keinginan berdoa kepada Allah, meremehkan nikmat dari Allah, merendahkan martabat orang lain. Nah, bagaimana cara kita menghindarinya? Meyakini kehadiran Allah. Bagaimana cara kita meyakini kehadiran Allah? Meyakini bahwa nikmat yang datang kepada Allah kepada kita. Bagaimana kita meyakininya? Dengan berusaha, ikhtiar. Apalagi? Dan banyak rasa syukur. Apa yang kita dapati kita syukuri dulu. Mungkin belum waktunya kita untuk mendapatkan apalagi menjaga sifat rendah hati. Tidak boleh menimbulkan sifat iri dan dengki terhadap orang lain. Apalagi senang membantu orang lain. Kita senang melihat orang jangan senang melihat orang susah. Apalagi tak paham dengan hasad? Nah, siapa untuk memperdalam materi kita hari ini akan mengadakan evaluasi. Cara evaluasinya yaitu metode tauhid. Beko kalian bernyanyi di koko akan ibu ajarkan ke salah satu beko di oper-oper sambil menyanyikan balonku ada bisa mulai bisa mulai
Main game ya, Pak? Ini salah satu dari kota tersebut. Sebutin dia kamu tahu nih, Pak. Tanggal berapa tahun tuh, Bre? Tanggal berapa tahun tuh, Bre? Tanggal berapa tahun tuh, Bre? Bre, tanggal berapa tahun? Coy, soal mau kare-kare. Itu surat apa tadi itu? Oh itu. Iya. Ah, betul atau enggak? Yuk. Betul atau enggak? Enggak. Betul. Terima kasih, Bu. Enggak, Bo. Betul, surat apa tadi? Surat Al-Luqman. Ayat 15. Ayat 15. Ingat, dan besok masuk ke dalam PH-nya. Apa lagi? Sekali lagi dulu. Tangan kepada naik-naik ke puncak gunung. Naik-naik ke puncak gunung. Ya. 1, 2, 3. Yang mana? Betul atau enggak? Apa isinya? Nah, dulu. Sekali lagi. Bu, kali. Yang salah berarti naik kereta api deh. Kayak pandel, Bu. Naik. Kayak kereta api, Bu. Sekali lagi, Bu. Paham dengan sekali lagi? Iya. Kereta api, Bu. Tidak, dia yang lain nanti yang potong bebek angsa, swasta dikuali, nona minta dansa, dansa 4 kali, seorang ke kiri, seorang ke
perkembangan kita dari menjadi kita lebih baik dalam menjadi kita hidup lebih baik. Nah, minggu besok menurut Anda pelajaran kita yang bagaimana Anda inginkan? Seperti ini, Bu. Seperti ini bagaimana? Berkelompok. Ada gamenya. Diterapkan secara digital. Ya, insya Allah ya akan kita terapkan di minggu besok. Mungkin sekian materi kita hari ini. Ibu mohon maaf kalau ada salah. Ibu harus